Wilayah Solo Raya di Jawa Tengah memiliki banyak tempat rumah pemotongan ayam atau RPA. Bagian kaki ayam atau yang biasa disebut ceker merupakan bagian yang tidak dimanfaatkan sebagai bagian utama dalam rantai penjualan daging ayam. Banyaknya potensi ceker ini kemudian dimanfaatkan perajin dengan cara mengolah kaki ayam menjadi keripik ceker. Ya, jalan-jalan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jangan lupa mencari oleh-oleh. Kalau di Klaten oleh-oleh yang khas apa aja, Mas? Khas itu ada rambak sapi. Oh, ini rambak sapi. Keripik sukun. Ceker ayam. Kayaknya seru ini untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan ini keripik ceker ayam. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan keripik ceker ayam, saya langsung mendatangi rumah produksi milik Fardan Kusuma Yuda yang ada di Desa Manyungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di tempat ini, Fardan dibantu beberapa pekerja setiap hari mengolah ceker ayam yang didatangkan dari rumah pemotongan ayam menjadi keripik ceker. Ini bahannya ini? Ini bahan baku kita, Pak. Bahan baku buat nanti produksi hari ini. Oh, gitu. Nah, ini kebetulan bahan kita dapat dari beberapa RPA di Solo Raya, Pak. Ini kondisinya beku, Pak. Oh, gitu. Jadi kenapa kita beku? Karena agar rantai dingin tetap terjaga dari RPA sampai ke tangan kita gitu, Pak. Jadi kita tetap menjaga kualitas. Pada tahap awal proses pengolahan keripik ceker, saya langsung membawa kaki ayam yang masih beku yang baru didatangkan dari rumah pemotongan ayam menuju tempat pencucian. Selanjutnya, setelah air es mencair, proses pencucian dilakukan dengan sekaligus untuk memastikan kulit ari kaki ayam sudah benar-benar bersih dan terkelupas. Ya, ini kan karena berlimpahnya bahan baku, Pak, ceker di Solo Raya, jadi kita manfaatkan untuk produksi rambak ceker. Setelah dipastikan bersih, tahap selanjutnya adalah proses membelah kulit dan daging yang menempel pada tulang kaki ayam. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan bagian dalam atau tulang pada kaki ayam. Proses pengambilan tulang pada bagian dalam kaki ayam ini harus dilakukan satu persatu karena belum ada alat yang secara otomatis dapat membersihkan tulang di kaki ayam. Lihat di mejanya khusus. Jadi dikasih lubang seperti ini buat naruh ini loh. Naruh cekernya biar gak lari pas dibelah seperti ini ya. Nah, ini kan kalau nggak dikasih itu ya lah loncat-loncat nanti. Tidak hanya membelah kulit dan daging pada kaki ayam, pada tahap ini juga dilakukan beberapa hal pembersihan dan sortir. Sekalian sambil sortir. Nih contohnya. Nih kalau masih ada kuning-kuningnya seperti ini nih. Ya ini dibuang, dibersihkan. Kulit dan daging pada kaki ayam yang sudah dibelah satu persatu serta dibersihkan tinggal direbus. Pada tahap ini, pertama yang harus dilakukan adalah merebus air sampai mendidih. Kaki ayam yang sudah siap selanjutnya dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan selanjutnya direbus. Secara ukuran waktu, pada tahap merebus kaki ayam dibutuhkan waktu 5-10 menit. Tapi itu tidak bisa dijadikan ukuran pasti waktu perebusan. Butuh feeling yang sudah terbiasa agar proses merebus kaki ayam tidak terlalu mentah dan tidak terlalu matang. Karena ini menentukan apakah tulang ayam nantinya dapat diambil dengan menyisakan kulit dan daging ayam yang masih utuh dan bagus. Kalau terlalu lama nanti ini, Pak, mudah hancur. Gitu. Malah nggak jadi keripik. Ya, nggak jadi keripik. Kalau kementahan ya sama. Oh gitu, Gitu. ya. Jadi harus pas. Ya. Kurang lebih sekitar 5-10 menit. Harus lihat visual, Pak. Kita harus bisa merasakan. Harus bisa merasakan, tahu. Punya kurang feeling ini lebih. cekernya mateng apa belum gitu. Matangnya Ya, harus pas ya. Harus pas. Setelah dirasa cukup untuk proses perebusan kaki ayam, selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Pada proses ini yang harus diperhatikan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya adalah kaki ayam harus benar-benar dingin. Karena jika belum dingin, kondisi kulit dan daging ayam masih gampang rusak. Jadi harus benar-benar dingin agar tulang kaki ayam dapat diambil dan kulit dagingnya masih tetap utuh dan bagus. Ini udah cukup ini. Ini udah cukup, Pak. Oh coba lihat. Tandanya seperti apa coba? Ciri-cirinya. Ya susah jelasin ya, Pak. Ini pakai feeling kita, Pak. Ini waktu tapi ini susah Ya, pakai feeling ya. Ini pakai dijelaskan kurang lebih penampakannya Ya, seperti ini inilah. Iya.
Saya penasaran ingin membuktikan apakah jika masih dalam kondisi panas tulang kaki ayam yang sudah direbus ini bisa diambil. Hasilnya jika tulang diambil dalam kondisi masih panas maka rusak dan tidak berbentuk. Ini saya tadi nyoba masih panas tak Ya. lepas tulangnya bisa hancur seperti ini ya. Hancur Pak, ini ya Karena belum kuat. belum kuat. Jadi harus didinginkan dulu Iya. seperti ini biar nanti pas dilepas tulangnya si kulitnya ini tidak hancur. Iya benar. Setelah benar-benar dingin, tahap selanjutnya proses pengambilan tulang pada bagian kaki ayam yang berukuran besar atau tulang utamanya. Sementara tulang pada jari-jari masih belum bisa diambil karena butuh teknik khusus dan dikerjakan di tempat terpisah. Sudah ada pekerja yang secara khusus mengerjakan membersihkan tulang pada jari-jari ayam. Ini ternyata, nah ini tekniknya bukanya dari dalam. Ini udah buka seperti ini. Ini tinggal dikelotok aja ini, tarik seperti ini. Nah, udah hasilnya lebih bagus. Untuk membantu proses melepaskan tulang dari kulit juga diperlukan alat tambahan seperti tang ini. Dengan alat bantu ini, proses melepaskan tulang dari kulit akan lebih mudah. Fardan Kusumayuda sebelum memulai usaha pengolahan keripik ceker, awalnya pada saat kuliah menjadi penjual keripik ceker. Fardan memasarkan hasil olahan keripik ceker yang banyak di Kabupaten Klaten di Yogyakarta. Setelah berjalan dan memiliki pasar yang cukup luas, Fardan kemudian mulai mengembangkan usaha dengan memproduksi sendiri keripik ceker. Teman-teman minat gitu kan, terus dalam kok jual mana-mana, besok bawain tak belinya gitu. Udah akhirnya tak bawa terus dibeli kan. Oh, aku baru mikir wah ini prospek ini. Lumayan ini. Soalnya kan jarang seperti ini kan. Kembali ke proses pengolahan keripik ceker. Setelah tahap pengambilan tulang besar selesai semua, selanjutnya tinggal membersihkan tulang pada jari-jari ayam. Untuk pekerjaan ini di wilayah Kabupaten Klaten sudah ada tenaga kerja yang khusus bekerja menjual jasa membersihkan tulang pada jari-jari ayam. Kalau di tempat ini baru tulang yang besarnya. Nah, tulang yang besarnya udah dibersihkan, tinggal langsung dibawa ke Tempat selanjutnya Pak. tempat selanjutnya. Ya proses selanjutnya. Jadi prosesnya nggak hanya di satu tempat. Untuk membersihkan tulang pada jari-jari ayam butuh teknik tertentu. Coba seperti apa membersihkan tulang pada jari-jari ayam yang kecil? Terbayang. Pasti rumit sekali. Membersihkan tulang pada jari ayam yang kecil-kecil, sementara bagian kulit luarnya diusahakan tetap utuh. Ini biar mudah nanti proses pembuangannya, tekniknya seperti ini nih. Dibuka dengan cara dipukul satu-satu. Wah, ini perjuangannya untuk keripik ceker ini luar biasa, harus benar-benar satu-satu treatmentnya. Rocky Ban dibantu beberapa pekerja menjual jasa membersihkan tulang jari-jari ayam. Rocky Ban sehari-hari menampung ceker dari rumah produksi keripik ceker yang ada di wilayah Klaten yang menggunakan jasanya untuk membersihkan tulang pada jari-jari ayam. Sampai saat ini untuk membersihkan tulang pada jari-jari ayam hanya bisa dilakukan manual satu persatu dengan cara dipukul seperti ini. Untuk biaya jasa membersihkan tulang kaki ayam, tiap box dihargai Rp15.000. Nih kalau dipukul itu langsung kebelah. Kan kebelah langsung gini, buang tulangnya kan gini. Oh iya iya. Kalau udah dipukul udah Ya, pecah. ini kan proses buang tulang. Setelah seluruh tulang pada kaki ayam dibersihkan, tahap selanjutnya adalah pencucian dan proses pemberian bumbu. Pada tahap ini yang harus diperhatikan sebelum diberikan bumbu adalah menghilangkan minyak yang secara alami ada pada bagian kaki ayam. Jadi ceker kan banyak minyaknya, jadi kita harus cuci membersihkan minyak itu. Oh iya benar ya. Kemarin pas mulai buang itu apa? Tulang itu kadar minyaknya cukup tinggi. Nah ini setelah dicuci bersih seperti ini udah apa? Udah nggak terasa minyaknya ya, di airnya juga nih. Udah jernih. Airnya udah nggak ada minyak. Selanjutnya tinggal proses pemberian bumbu dan kemudian dijemur. Jika musim kemarau, proses penjemuran dengan matahari diperlukan waktu kurang lebih 1 hari. Tapi jika kondisi hujan, proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan bantuan oven. Ini cekernya, jemurnya juga nggak sembarangan ya Pak ya? Iya. Nggak boleh ditumpuk gitu, nggak nanti apa rusak ya? Rusak.
Jadi jemurnya itu satu persatu seperti ini, disusun ini sekaligus disortir. Yang kecil-kecil nanti Jadi remukan. jadi remukan, dipindah sana tersendiri. Setelah benar-benar kering, tahap selanjutnya tinggal proses menggoreng. Untuk proses menggoreng keripik ceker dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, keripik ceker digoreng sampai mengembang dan kadar air hilang. Selanjutnya, keripik ceker yang sudah digoreng pertama akan dibiarkan dulu sampai layu, paling tidak 5 jam diangin-anginkan. Kalau ini cuma di lum aja ya? Iya, Oh. Terus setelah ini diangkat sekali, ya diangkat terus kemudian nanti bahasa Jawanya ngeluh mbak. Oh ya Indonesia nggak tahu. Layuan lah. Dan kalau udah layu bisa digoreng yang kedua kali. oh, Selain kalori, keripik ceker mengandung protein, lemak, zat besi, vitamin A, dan folat. Meski rasanya enak, renyah, dan gurih, keripik ceker banyak mengandung lemak dan kolesterol. Harga satu keripik ceker dipasarkan Rp230.000. Sementara untuk kemasan kecil beragam dijual antara Rp15.000 sampai Rp30.000. ini yang udah seperti ini, rasanya udah matang, gurih, asin, renyah. Pokoknya kalau yang jenis seperti ini itu yang susah kalau berhenti, mulutnya pahit. Tapi ini biar awet, nanti dimasukkan ke sini ya. Nih, masukkan ke sini. Ini nanti ditutup pakai plastik seperti ini, langsung dikirim ke pengepul, dikirim ke tempat-tempat penjualan oleh-oleh. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah. Weh. Oh, ini buat nyetak biar